Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Siti Odijah. Dalam pertemuan perkuliahan yang kedua ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat belajar. Baik teman-teman, adapun tujuan khusus kita mempelajari materi mengenai hakikat belajar, yaitu yang pertama, kita dapat memahami hakikat belajar. Yang kedua, tujuan dari belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar, serta faktor yang mempengaruhi belajar. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam slide 3 mengenai hakikat belajar. Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa hakikat belajar, kita harus tahu dulu pengertian dari belajar. Jadi pengertian belajar itu apa? Dikutip dari Saumeto 2003 halaman 13 mengatakan bahwa belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, proses usaha yang dimaksud adalah proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya akan membuat seseorang itu menjadi penasaran. Sehingga dengan belajar, manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dan dapat melaksanakan ataupun memiliki tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia ketahui itu, maka seseorang harus melakukan usaha agar apa yang diinginkan itu tercapai. Nah, belajar itu sendiri berhubungan dengan perubahan tingkah laku. Jadi, tingkah laku yang tadinya misalnya tidak baik menjadi baik. Terus dari tingkah laku yang dia itu hal negatif menjadi hal yang positif. Nah, tingkah laku ini seseorang peroleh dari pengalaman yang dia lalui secara berulang-ulang dalam situasi-situasi tertentu. Kita masuk ke dalam slide keempat mengenai tujuan belajar. Tujuan belajar yang pertama adalah belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Jadi dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah dia melakukan belajar diharapkan akan berubah menjadi lebih baik. Dalam kegiatan ini, pendidik bisa melatih dalam pembelajaran di sekolah. Maksudnya adalah pendidik atau guru itu sendiri menjadi contoh melakukan tindakan yang baik sehingga menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Dengan menjaga sikap, berperilaku baik, diharapkan sikap yang positif ini bisa ditiru oleh peserta didik. Jadi, perubahan tingkah laku menjadi bisa terrealisasikan. Yang kedua, belajar merubah kebiasaan. Maksud di sini adalah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Contohnya, misalnya mengenai merokok. Dari ada peserta didik yang merokok berubah menjadi orang yang berhenti merokok. Dari yang biasanya dia bangun terlambat atau kesiangan, dia menjadi anak yang rajin. Yang biasanya malas menjadi lebih rajin lagi dan bersemangat. Kebiasaan itu harus diubah menjadi lebih baik. Dalam kegiatan di sekolah, pendidik selain memberikan materi pengetahuan pada pembelajaran yang disampaikan, juga harus bisa memberikan perhatian lebih mengenai peserta
pendidik yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Yang ketiga adalah mengubah sikap dari yang negatif menjadi yang positif. Misalnya, ada seorang anak yang selalu berselisih dengan orang tuanya. Lalu ketika ada mata pelajaran agama, ada materi-materi mengenai bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana cara menghormati orang tua, diharapkan cepat atau lambat sikap anak tersebut berubah dari yang negatif menjadi positif dan perlahan menjadi anak yang patuh, cinta dan hormat kepada orang tuanya. Dan itu semua dilalui dengan proses belajar. Yang keempat, belajar dapat mengubah keterampilan. Contoh, misalnya ada seseorang yang terampil sekali main bola. Lalu dia berlatih berulang-ulang dan hasil latihan yang berulang-ulang itu membuat dia lebih terampil. Dari yang dia hanya standar terampil biasa menjadi ahli atau profesional. Itu melalui proses latihan yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Yang kelima, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Itu sangat jelas. Karena di sini pendidik atau guru juga dari beberapa mata pelajaran ya, mereka memberikan penyaluran ilmu-ilmu tertentu yang membuat siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dalam hal ini, pendidik atau guru memperhatikan kesiapan yang baik ketika ia akan mengajar dan menerapkan penggunaan pendekatan, strategi maupun metode agar dalam pembelajaran peserta didik tidak merasakan suasana yang membosankan, hingga belajar itu bisa menambah wawasan dari ilmu yang diberikan. Kita masuk ke slide 5 mengenai prinsip-prinsip belajar. Jadi prinsip belajar menurut Davis 1991 halaman 32, dalam Anur Rahman 2014 halaman 113 menyatakan ada beberapa prinsip-prinsip belajar, yaitu yang pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka murid harus mempelajarinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Jadi, yang namanya belajar itu tidak bisa diwakili. Harus orang yang bersangkutan yang mempelajarinya. Baru ia akan mendapatkan ilmu dari apa yang ia pelajari. Yang kedua, setiap murid belajar menurut temponya atau kecepatannya sendiri. Jadi maksudnya adalah setiap orang itu punya kemampuan masing-masing untuk mempelajari sesuatu. Karena satu orang yang lain dengan yang satunya lagi tidak pernah sama mengenai tingkat kemampuannya tersebut. Yang ketiga, seorang murid akan belajar lebih banyak apabila langkahnya diberi sebuah penguatan. Jadi kalau dia melakukan sebuah tindakan ingin mempelajari sesuatu, kalau kita memberikan sebuah penguatan atau semangat, maka dia akan lebih termotivasi untuk belajar lebih banyak mengenai apa yang sedang ia pelajari tersebut. Dan yang keempat, penguasaan secara penuh dari setiap langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Maksudnya, ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh setiap hal yang ingin ia pelajari mengenai sebuah ilmu, maka apa yang ia akan dapatkan kelak itu akan lebih sempurna atau lebih berarti untuk diri dia. Dan yang kelima, murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia akan termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat lebih baik. Jadi, apabila seseorang murid kita berikan tanggung jawab tugas untuk mempelajari sendiri, maka dia akan berusaha mencari tahu atau berusaha untuk belajar
sendiri apa yang sedang ditugaskan. Dia ngerasa akan termotivasi bahwa dia memiliki tanggung jawab tentang tugas yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam slide 6. Di sini akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi belajar itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini diantaranya ada faktor fisiologis. Apa itu faktor fisiologis? Faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor fisiologis dibagi lagi menjadi dua. Ada keadaan jasmani dan ada keadaan fungsi fisiologis. Kalau keadaan jasmani ini, keadaan ini sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat, bugar, akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan belajar. Jadi jelas ya, kalau misalnya fisik kita lagi sehat, maka untuk belajar kita pasti lebih mood. Tapi kalau kita lagi kurang sehat, biasanya kita kurang semangat untuk belajar. Mungkin karena faktor fisik kita yang sedang lemes, kepala kita yang sedang pusing, atau rasa-rasa sakit yang sedang kita alami. Lalu selanjutnya keadaan fungsi fisiologis. Di sini maksudnya selama proses belajar berlangsung, peran fungsi pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama pada indera. Fungsi fisiologis di sini seperti contohnya fungsi penglihatan yang baik. Ketika penglihatan kita sedang rabun atau kurang baik, maka proses belajar juga jadi terhambat. Mungkin ketika kita melihat keterangan atau penjelasan guru di papan tulis, kita tidak bisa melihatnya dengan baik. Dan ini akan mempengaruhi hasil belajar kita. Kalau kita sedang mengerjakan ujian, mata kita kurang jelas untuk melihat soal, kita salah menjawab, maka akan mempengaruhi hasil belajar juga. Dan masih banyak contoh yang lain. Lalu selanjutnya dari faktor internal ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah keadaan psikologis seseorang yang mempengaruhi proses belajar. Ada beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar. Yang pertama adalah kecerdasan atau inteligensi. Jadi siswa yang memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, maka semakin besar peluang individu atau siswa itu meraih sukses dalam belajar. Jadi sebaliknya, bagi siswa yang memiliki tingkat inteligensi yang rendah, maka semakin sulit ia mencapai kesuksesan dalam belajar. Karena apabila ia memiliki inteligensi yang tinggi, tentu otaknya itu akan lebih mudah mencerna atau memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Maka kecerdasan atau inteligensi ini sangat berpengaruh pada belajar siswa. Lalu motivasi juga mempengaruhi proses belajar, karena dengan adanya motivasi membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar dan mendorong siswa menjadi lebih efektif dalam menerima pelajaran. Jadi kalau kita nggak termotivasi untuk belajar, biasanya kita akan malas-malesan dalam melakukan proses belajar. Selanjutnya ada minat. Minat di sini adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi kita akan sangat berminat kepada sesuatu.
yang kita senang melakukannya. Nah, siswa yang berminat akan sesuatu bidang, misalnya contohnya kepada pelajaran bahasa Indonesia, maka dia akan memiliki kecenderungan atau keinginan yang tinggi untuk mempelajari pelajaran tersebut. Biasanya kalau ada pelajaran yang kurang ia minatin, maka ia akan malas-malasan untuk mengikutinya. Begitu ya tentang minat. Selanjutnya yang mempengaruhi belajar adalah sikap. Sikap itu sendiri adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek atau peristiwa dan sebagainya. Sikap seorang murid terhadap sesuatu objek, orang atau peristiwa itu mempengaruhi belajar. Misalnya ketika dia belajar sebuah mata pelajaran yang ia senangi, maka sikapnya itu akan lebih menerima. Ataupun kepada misalnya guru yang ia senangi, maka sikapnya akan merespon dengan lebih baik. Contohnya salah satunya seperti itu. Selanjutnya yang mempengaruhi belajar ada bakat. Bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar akan berhasil. Misalnya ada seseorang siswa yang memiliki bakat bernyanyi dan dia melanjutkan sekolah tingginya ke bidang seni musik, maka itu akan membuat kemampuan bakatnya itu menjadi lebih berkembang dan terasa, dan kemungkinan berhasil untuk sukses di bidang tersebut sangat berpeluang besar. Beda lagi bagi orang yang tidak memiliki bakat pada bidang tertentu, tapi dia salah mengambil istilahnya jurusan atau pelajaran, maka kemungkinan berhasilnya itu dapat melalui proses yang sangat panjang. Jadi demikianlah faktor internal yang mempengaruhi belajar. Kini kita akan masuk ke faktor eksternal. Baik ya, sekarang kita akan memasuki faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa. Yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini dibagi menjadi 3. Pertama, lingkungan sosial sekolah. Kedua, lingkungan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, lingkungan sosial keluarga. Di lingkungan sosial sekolah ada guru, administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Di lingkungan sosial masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Jadi kalau dia tinggal di masyarakat yang cukup kondusif untuk siswa belajar, maka itu membuat siswa akan lebih mudah melakukan kegiatan belajar. Jadi kalau misalnya dia tinggal di masyarakat yang kurang kondusif, mungkin bising atau penuh dengan keributan, maka siswa akan kesulitan untuk belajar dengan tenang. Lalu lingkungan sosial keluarga, yakni hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak yang harmonis, akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Jadi kalau lingkungan keluarganya tidak harmonis, tentu akan membuat siswa akan menjadi kurang bersemangat belajar, karena secara psikologis dia akan merasa tertekan dengan situasi keluarga yang sedang tidak kondusif. Jadi untuk menerima pelajaran pun akan kurang. Yang kedua ada lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial ini diantaranya
ada lingkungan alamiah, faktor instrumental, dibagi lagi menjadi dua, hardware dan software, dan yang terakhir ada faktor materi pelajaran. Kita bahas satu-satu ya. Untuk faktor alamiah atau lingkungan alamiah, maksudnya adalah lingkungan yang segar, suasana yang sejuk dan tenang. Bila kondisi lingkungan alam yang tidak mendukung proses belajar, siswa akan terhambat. Jadi kalau kita misalnya belajar contohnya ya di sekolah yang suasananya itu gersang, tidak sejuk, lalu bising, maka otomatis membuat kita jadi terhambat untuk belajar, karena mungkin kita merasakan kepanasan, lalu kuping kita sangat terganggu dengan suara bising kalau sekolah itu benar-benar ada di tengah-tengah pasar misalnya. Begitu ya. Lalu ada faktor instrumental. Ini mengenai perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada hardware. Hardware itu contohnya ada gedung, sekolah, alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga. Yang kedua softwarenya itu ada kurikulum, sekolah, peraturan-peraturan, buku panduan, silabus, dan sebagainya. Dua hal ini sangat mendukung faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Gedung sekolah yang nyaman, adanya peralatan, tentu itu akan membuat penunjang kegiatan belajar mengajar siswa menjadi lebih efektif. Lalu kurikulum yang disesuaikan dengan siswa pun akan membuat siswa menjadi bisa memahami pelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada faktor materi pelajaran. Di sini untuk materi pelajaran, faktor yang hendak disesuaikan dengan usia, perkembangan siswa yang dimana metode mengajar guru disesuaikan dengan kondisi siswa. Maksudnya di sini materi itu harus sesuai dengan perkembangan siswa. Dan metode guru dalam mengajar juga harus sesuai dengan kondisi siswa. Jadi tidak bisa memberikan materi yang dimana materi itu di luar batas kemampuan siswa untuk memahaminya. Dan metode yang digunakan pun harus sesuai dengan kondisi siswa agar siswa bisa memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Baik teman-teman, demikian presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.